Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Adela Fitri, NIM 19016125. Saya akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, kompetensi dasar adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu. Definisi tersebut memiliki 3 poin, yaitu akal berpikir, mental itu seperangkat tindakan cerdas, potensi perasaan, emosi yaitu penuh tanggung jawab, dan potensi untuk kinerja, unjuk kinerja atau melaksanakan tugas-tugas. Sementara indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan alat penilaian. Indikator adalah kompetensi dasar yang secara spesifik dapat dijadikan untuk ukuran sebagai ketercapaian hasil belajar siswa. Sebagai contoh kompetensi dasar yang pertama, mengenali teks deskripsi tentang anggota tubuh dan panca indera, wujud dan sifat benda serta peristiwa siang dan malam dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Sementara indikatornya membaca teks dengan suara nyaring, membuat kalimat dari kata yang tersedia. Baik, selanjutnya kita masuk pada identifikasi kata kerja operasional atau taksonomi Bloom dari C1 sampai C6. Menurut Darmawan, taksonomi merupakan sebuah kerangka untuk mengklarifikasi pernyataan yang digunakan untuk memprediksi kemampuan peserta didik dalam belajar sebagai hasil dari kegiatan pembelajaran. Seorang psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, yaitu Benjamin S. Bloom, membuat klarifikasi berdasarkan urutan dari keterampilan berpikir dalam suatu proses yang semakin tinggi tingkatannya, dikenal sebagai taksonomi Bloom. Menurut Ari Kunto, tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Mungkin di PPT bisa dilihat beberapa contoh dari taksonomi Bloom, seperti C1 mengetahui misalnya istilah, fakta, aturan, urutan, atau metode. C2-nya menerjemahkan, menafsirkan, menentukan misalnya metode, prosedur, dan sebagainya. C3 memecahkan masalah, membuat bagan atau menggunakan misalnya metode, prosedur, konsep, kaidah, prinsip, dan lainnya. Pada C4-nya mengenali kesalahan, misalnya fakta-fakta, menganalisis misalnya struktur, bagan, hubungan, dan lain sebagainya. C5 mengevaluasi. Mengevaluasi ini menilai berdasarkan norma internal. Dan C6 menciptakan. Menciptakan ini kalau di taksonomi menghasilkan misalnya klarifikasi, karangan, teori penyusun, laporan, rencana, skema, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas indikator dan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Saya akan menjelaskan beberapa KD tentang keterampilan berbicara, membaca, menulis, dan menyimak pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan menjadi indikator dan tujuan pembelajaran. Yang pertama, keterampilan berbicara. Contohnya, keterampilan dasar keterampilan berbicara dalam K13 kelas 8 menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Indikatornya menjawab pertanyaan tentang unsur pembangun puisi, menyimpulkan unsur pembangunan puisi dari bentuk dan isi puisi, menulis puisi bebas sesuai dengan unsur pembangun. Tujuan pembelajaran sendiri, siswa dapat menentukan informasi tentang berbagai unsur pembangunan puisi. Siswa dapat menentukan berbagai unsur pembangunan puisi dari segi bentuk. Siswa dapat menentukan berbagai unsur puisi. Siswa dapat menjelaskan berbagai unsur pembangunan puisi dan dari segi bentuk. Selanjutnya kita bahas KD
kompetensi dasar keterampilan baca. Dalam kurikulum K13 kelas 8 mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikatornya memahami unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Menjelaskan unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Menerapkan unsur-unsur pembangun teks puisi. Tujuan pembelajarannya sendiri. Yang pertama, siswa mampu mengamati model-model teks puisi dengan benar. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi pengertian puisi dengan benar. Ketiga, siswa mampu mengidentifikasi unsur pembentuk puisi dengan benar. Keempat, siswa mampu mendiskusikan unsur pembentuk puisi dengan benar. Kelima, siswa mampu menentukan secara lisan simpulan unsur pembangun puisi dengan benar. Siswa dapat menentukan secara lisan isi nama puisi dengan benar. Selanjutnya, KD keterampilan menulis dalam kurikulum 13 menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena baik secara lisan maupun tulis dengan memperhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya menulis teks eksplanasi sesuai dengan kerangka atau pola yang telah dirancang sebelumnya, memajang teks eksplanasi yang telah sesuai dengan pola yang dirancang, menyajikan teks eksplanasi yang disusun. Selanjutnya, KD keterampilan menyimak. Kompetensi dasar keterampilan membaca dalam keterampilan menyimak dalam kurikulum 13 mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian atau suatu fenomena alam yang diperdengarkan dibaca. Indikatornya menemukan informasi dalam teks eksplanasi berupa paparan fenomena alam yang diperdengarkan dibaca, memahami ciri kebahasaan, membaca informasi dalam teks eksplanasi dan melanjutkan informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi. Tujuannya, siswa dapat menentukan informasi tentang terjadinya bencana alam seperti gunung meletus dengan benar. Siswa dapat menjelaskan keadaan alam dengan benar. Siswa dapat menjelaskan keadaan gunung meletus dengan ukuran secara benar. Siswa dapat menjawab atau menyimpulkan pertanyaan tentang isi keadaan alam yang sebenarnya. Dan terakhir, siswa dapat menjawab atau menyimpulkan pertanyaan tentang terjadinya gunung meletus. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.